Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Olah. Sorry kali ini gue kelihatannya lebih pucat karena kemarin gue baru ngalamin panic attacks dan tadi gue pulang kerja lebih awal karena badan gue merasa sangat lemas sekali. Mungkin bukan tubuh gue yang capek, tapi raga gua yang sudah lelah. Gue juga bingung dalam 2 minggu ini. Gue tidak sedih, tidak menangis, tapi entah kenapa pikiran bunuh diri itu datang tiba-tiba saat gue di kantor beberapa kali. Gue nggak tahu gue kenapa saat ini, gue nggak tahu. Gue merasakan sedih, gue merasakan hampa, gue merasa tidak berguna, tapi gue nggak tahu sebabnya kenapa. Mungkin saja memang gue ini sedang mengalami gejala depresi. Gue masih tetap berusaha untuk bekerja. Gue tetap bekerja, tapi gue mulai kehilangan minat dan hobi juga untuk merawat diri. Gue lagi males balesin pesan-pesan dari teman gue, message dari mereka gue lagi males balesin. Gue juga lagi males banget untuk keluar, untuk melakukan apapun. Gue juga mau bicara tentang bunuh diri, karena gue kemarin beberapa kali pikiran bunuh diri itu datang. Kalian mungkin belum tahu ya, kalau banyak sih yang banyak di masyarakat yang menganggap orang yang dengan bunuh diri itu adalah orang yang bodoh. Mereka kira mereka itu egois, mereka tidak bersyukur, mereka tidak beriman, padahal nggak ada hubungannya sama itu. Kalian tahu nggak, kalau bunuh diri itu datang, kalau pikiran bunuh diri itu datang, itu bisa datang hanya dalam berapa detik, dan berapa detik itu kalian harus memilih antara kalian mau bunuh diri atau kalian melawan itu. Gue pernah mengalami itu sekitar bulan Oktober tahun 2019, ketika tiba-tiba gue ada perasaan mau bunuh diri. Gue mau lompat dari lantai 4 rumah gue. Nah terus yang gue rasakan, gue berbicara sebagai orang yang merasakan, gue bukan ahli. Inilah yang gue rasakan. Ketika itu gue lagi lihat anjing di bawah, nggak ada perasaan sedih, nggak ada pemicu sama sekali gue rasa. Tapi tiba-tiba ada perasaan bunuh diri, seperti ada yang mengajak gue untuk lompat. Gue akhirnya menjauh cepet-cepet dari teras rumah yang di lantai atas. Gue langsung masuk ke dalam kamar, gue cari kunci. Itu pun udah gemetar karena gue ngelawan. Jadi kayak perang batin dan pikiran, melawan untuk tidak melakukan bunuh diri. Karena niat bunuh diri itu cuma hanya berapa detik aja. Kalau lu menyerah, lu bisa melakukan bunuh diri itu. Sedangkan kalau lu bisa mengalahkan, ya udah hilang gitu, karena dia nggak lama gitu. Walaupun memang perasaan itu ada di dalam diri kita cukup lama, tapi buat eksekusinya sendiri sih cepet banget. Nah terus gue langsung masuk
Gue setelah melawan, akhirnya gue memilih untuk tidak bunuh diri. Gue langsung masuk ke kamar, gue minum obat penenang saat itu biar gue lebih tenang, dan gue nangis banget saat itu, sampai ketakutan gue bakalan bunuh diri. Jadi apa sih yang gue rasakan saat itu? Kalau gue lawan, itu ibaratnya ada satu kegelapan di dalam badan lo, seperti dia tuh minta keluar gitu, kayak narik badan lu gitu. Gue berasain dari tangan ini kayak mau keluar gitu. Terus gue ngebayangin juga kayak ada yang ngorek-ngorek dalam perut gue, dan gue rasa itu enak banget. Lu kadang-kadang kalau nggak kuat, mungkin lu bisa ambil pisau untuk menikam perut lo sendiri untuk bunuh diri. Kadang-kadang juga ada perasaan seperti ada tali yang nyangkut di leher gua, dan itu rasanya lu pengen melakukan itu aja. Serem banget. Besok gua akan pergi ke psikiater untuk menemui psikiater karena untuk membicarakan masalah ini, karena pada saat ini beberapa hari kemarin gue muncul pikiran untuk bunuh diri, walaupun gue lagi nggak dalam keadaan sedih yang pada umumnya kan dilihat kalau misalnya orang awam ngelihatnya orang depresi itu selalu sedih dan selalu nangis, padahal enggak. Nah, tapi gue perhatikan pola tidur gue juga dan pola makan gue juga. Pola tidur gue udah mulai nggak benar. Gue memang selalu insomnia, tapi gue malah bangun lebih awal, dan gue kira itu adalah baik bangun lebih awal, tapi ternyata itu adalah gangguan depresi juga, gejala gangguan depresi juga. Jadi gue besok akan membicarakan ini kepada psikiater gue. Dan buat teman-teman yang mungkin ngerasain perasaan tiba-tiba tidak berguna, sedih, murung, ataupun perasaan untuk menyakiti diri, ataupun untuk perasaan tidak berharga, atau perasaan mau mengakhiri diri sendiri. Dan kalau itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu, mungkin kalian ada baiknya untuk datang ke psikolog maupun ke psikiater untuk tahu apakah kalian menderita gangguan depresi atau tidak. Jangan mendiagnosa diri sendiri ya, karena mendiagnosa diri sendiri yang belum tentu benar, takutnya malah berbahaya buat orang lain. Kenapa? Karena kalau kalian mendiagnosa diri sendiri, padahal itu bukan gangguan depresi, yang ada kalian suatu saat pulih tanpa pengobatan, kalian akan bilang, oh gue juga depresi, tapi gue nggak minum obat, gue nggak ke psikiater, gue nggak ke psikolog, tapi gue bisa sembuh. Takutnya ada orang lain yang belum pernah ke dokter, tiba-tiba mendengar nama kalian, tiba-tiba mendengar cerita kalian, mereka jadi enggan untuk datang ke psikolog ataupun ke psikiater, dan itu bisa membahayakan mereka yang benar-benar menderita gangguan depresi. Jadi jangan mendiagnosa diri sendiri, dan nggak usah malu buat berobat ke psikiater maupun menemui psikolog. Karena gangguan jiwa bukanlah gila, bukanlah aib. Depresi disebabkan oleh gangguan mood juga, dan juga ketidakseimbangan zat di dalam otak. Jadi nggak usah malu, itu semua bisa dijelaskan dengan sains. Gue besok bakalan ke rumah sakit Omni Alam Sutra, tapi gue nggak bakalan bikin vlog ya, karena gue belum izin sama dokternya, takut diomelin, tambah depresi. Nanti gue mungkin minggu depan akan sharing pengalaman gue
besok akan ke psikiater, mungkin gue akan sharing tentang itu. Oke, jadi kalian yang sedang mengalami seperti gue ini, mungkin badan lemas padahal nggak ngapa-ngapain, terus kalian tidur terus atau malah nggak bisa tidur, makan terus atau malah nggak makan sama sekali, kehilangan hobi, kalian nggak sendiri. Gue pun sekarang lagi ngalamin. Sih masih bisa tersenyum. Kalian nggak sendiri, paling nggak mesti bertahan sampai minggu depan, sampai gue sharing tentang depresi lebih dalam lagi. Dan di sini gue bercerita bukan sebagai ahli, gue bercerita hanya sebagai pasien. Semoga kalian bisa mengerti, ataupun kalian yang mempunyai saudara, anak, orang-orang tersayang kalian yang mengalami gangguan depresi dan belum terdiagnosa oleh dokter, oleh psikiater maupun psikolog. Jadi kalian bisa tahu gejalanya dan kalian bisa membantu dia. Jangan sampai mereka mengalami ini sendirian. Oke, sampai sini aja karena badan gue capek banget. Kemarin kena panic attack dan sekarang juga tadi kena panic attack juga, udah 2 hari. Dan jadi gue mungkin bakalan istirahat habis ini, soalnya besok mau ketemu dokter juga. Bye bye, thank you ya.